Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam sesi belajar bersama. Nah, kita mulai saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 8 untuk kelas 6. Kita mulai dari PPKN nomor 1. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut A. Tanggung jawab, B. Hak, C. Kewajiban, D. Tuntutan. Jawabannya adalah C. Kewajiban. Nomor 2, contoh kewajiban menjaga lingkungan sekitar yaitu kecuali A. Melakukan daur ulang sampah plastik, B. Membuang sampah di aliran sungai, C. Melakukan gotong royong, D. Membuat bank sampah sebagai wujud kepedulian lingkungan. Jawaban yang betul adalah B. Membuang sampah di aliran sungai. Itu bukan termasuk kewajiban menjaga lingkungan, justru itu merusak lingkungan. Nomor 3, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja disebut A. Tanggung jawab, B. Hak, C. Kewajiban, D. Tuntutan. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah A. Tanggung jawab. Perhatikan gambar di bawah ini. Wah, buang sampah sembarangan ya. Sesuai gambar di atas, hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu kecuali A. Udara yang bersih, itu hak kita bukan? Ya, berarti bukan ini jawabannya ya, karena kecuali. B. Kenyamanan pejalan kaki, betul ya, itu hak kita ya. C. Pemandangan yang indah, itu juga tidak terpenuhi ya. D. Polusi udara dari bau sampah, ya, kecuali yang itu. Jadi polusi udara itu bukan hak yang harus kita dapatkan, bahkan itu sesuatu yang kita hindari. Sekarang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 5. Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari disebut A. Majalah, B. Karangan non-fiksi, C. Karangan fiksi, D. Dongeng. Jawaban yang betul adalah B. Karangan non-fiksi. Nomor 6. Di situ ada 4 judul buku. Yang pertama 500 resep kue dan masakan, kedua khasiat dan manfaat tanaman obat, ketiga asal mula Danau Toba, dan yang 4 kumpulan dongeng buku yang pintar. Nah, dari gambar di atas yang termasuk karangan non-fiksi terdapat pada gambar 1 dan 2 ya, karena kalau 3 dan 4 itu imajinasi atau bukan cerita yang benar-benar terjadi. Jadi yang non-fiksi itu yang 1 dan 2. Nomor 7, ciri-ciri dari karangan non-fiksi adalah A. Berbentuk karangan ilmiah, B. Bersifat rekaan, C. Memiliki pesan moral, D. Tidak memiliki sistematika yang baku. Jawaban yang betul adalah A. Berbentuk karangan ilmiah. Bacalah bacaan di bawah ini. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang di dalamnya memiliki iklim tropis. Negara ini terdiri dari banyak pulau di setiap wilayahnya. Meskipun harus diakui bahwa di Indonesia sendiri, dataran yang ada tentu tidak seluas lautan yang membentang luas. Namun demikian, Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup banyak, mulai dari Sabang yang terletak di Provinsi Aceh, sampai Merauke yang terletak di kawasan Papua. Namun, di beberapa tahun terakhir, Indonesia sering mengalami kebakaran hutan lantaran beberapa faktor yang ada, mulai dari faktor buatan atau dari manusianya sendiri, hingga faktor alam. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran hutan memang tidak bisa dihindarkan dan tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini. Akan tetapi, untuk faktor dari tindakan manusia, perlu untuk ditindak dan dievaluasi. Memang sebuah keresahan tersendiri di mana manusia banyak yang kini kehilangan kesadarannya sampai-sampai melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan banyak orang, termasuk dirinya sendiri, khususnya merugikan lingkungan hidup. Sedangkan hutan sendiri adalah sejenis habitat yang di dalamnya banyak spesies bergantung. Oleh karena itu, aksi dari manusia dalam menyebabkan kebakaran hutan harus diadili. Terlebih jika itu dengan tujuan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ada banyak alasan yang dimiliki oleh oknum saat melakukan aksi pembakaran hutan. Di antaranya adalah untuk pembukaan lahan yang baru atau pembangunan gedung-gedung yang baru dan lain-lain. Akan tetapi mereka sama sekali tidak memikirkan bagaimana nasib dari flora dan juga fauna yang ada di dalam hutan tersebut. Flora serta fauna yang terdapat di dalam hutan tentu akan melarikan diri, namun tentu ada juga yang hangus terbakar api lantaran ulah dari manusia itu sendiri.
Mereka tentu akan kehilangan tempat tinggal aslinya, bahkan akan menjadi keresahan tersendiri jika mereka masuk ke wilayah pemukiman penduduk karena perasaan tidak memiliki rumah untuk tinggal. Maka tidak mengherankan jika akhir-akhir ini ada banyak kasus penemuan hewan liar seperti singa dan macan yang masuk ke pemukiman warga. Berbeda lagi dengan faktor alam, misalnya karena kemarau panjang atau adanya sambaran petir kala hujan datang. Musim tentu tidak bisa diperkirakan oleh manusia, sehingga saat kemarau datang dengan masa yang amat panjang adalah hal yang sangat wajar. Akan tetapi hal tersebut sangat berpengaruh kepada kondisi hutan yang setiap hari terkena sengat matahari, menyebabkan munculnya percikan api, juga karena adanya petir yang menyambar sehingga memunculkan percikan api. Nomor 8, informasi yang kamu dapat dari bacaan di atas adalah A. Flora dan fauna di dalam hutan melarikan diri, B. Penyebab kebakaran hutan di Indonesia, C. Nasib flora dan fauna di dalam hutan, D. Musim kemarau yang amat panjang. Jawaban yang betul adalah B. Penyebab kebakaran hutan di Indonesia. Nomor 9, matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena A. Revolusi bumi, B. Gerhana matahari, C. Gerhana bulan, D. Rotasi bumi. Jawaban yang betul adalah D. Rotasi bumi. Nomor 10, perhatikan gambar di bawah ini seperti cincin ya. Nah, pertanyaannya, gambar di atas merupakan peristiwa gerhana matahari A. Total, B. Cincin, C. Sebagian, D. Semua benar. Jawaban yang betul adalah B. Cincin. 11. Suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus disebut A. Gerhana bulan, B. Revolusi bumi, C. Rotasi bumi, ataukah D. Gerhana matahari. Jawabannya yang betul adalah A. Gerhana bulan, karena sinar matahari terhalang bumi, sehingga bulan tidak bisa memantulkan sinar matahari sehingga tidak terlihat. Maka saat itulah terjadi A. Gerhana bulan. Nomor 12. Peristiwa pasang surut air laut terjadi karena A. Gravitasi bumi, B. Gerhana bulan, C. Gravitasi bulan, ataukah D. Gerhana matahari. Jawaban yang betul adalah C. Gravitasi bulan. 13. Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN yaitu kecuali A. Indonesia, B. Singapura, C. Malaysia, D. Hong Kong. Jawaban yang betul adalah D. Hong Kong. 14. Ibu kota negara Vietnam adalah A. Hanoi, B. Singapura, C. Jakarta, D. Kuala Lumpur. Jawabannya adalah A. Hanoi. 15. Keadaan alam negara Laos adalah kecuali A. Wilayah Laos bergunung-gunung. Betul ya. B. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. C. Laos diselimuti hutan lebat. D. Wilayah Laos berbatasan dengan laut. Jawaban yang kita pilih adalah D. Wilayah Laos berbatasan dengan laut. 16. Mata pencarian utama masyarakat Filipina adalah A. Peternakan, B. Pertanian, C. Perkebunan, D. Perhutanan. Jawaban yang betul adalah B. Pertanian. 17. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai A. Suara, B. Not, C. Interval, D. Bunyi. Jawaban yang kita pilih adalah C. Interval. 18. Jika dua buah nada dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval A. Harmonis, B. Melayu, C. Melodis, D. Merdu. Jawaban yang betul adalah A. Harmonis. 19. Jika dua buah nada dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval A. Harmonis, B. Melayu, C. Melodis, D. Merdu. Yang betul adalah C. Melodis. 20. Tari yang dilakukan secara berkelompok yaitu kecuali A. Tari serimpi, apakah berkelompok? Ya. B. Tari jaipong, C. Tari bedaya ketawang, dan D. Tari pakarena. Yang tidak berkelompok yaitu B. Tari jaipong.
PPKN isian. Nomor 21. Sebutkan 2 contoh tanggung jawab terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengolah hasil limbah yang dapat diolah seperti plastik dan botol bekas untuk jadikan kerajinan. Kemudian, apalagi nih tanggung jawab kita? Rutin mengadakan gotong royong. Bisa juga kita menanam lahan yang kosong begitu ya. Nah, sekarang nomor 22. Dari gambar di atas, manakah yang termasuk bentuk kewajiban terhadap lingkungan? Apakah gambar A itu kewajiban terhadap lingkungan? Iya. Bagaimana dengan gambar yang B? Tidak ya, karena orang itu menggunakan gergaji mesin untuk memotong kayu atau menebang kayu. Jadi, yang menunjukkan kewajiban terhadap lingkungan adalah gambar A, bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan, yaitu dengan melakukan penanaman kembali terhadap lahan kosong. Nah, untuk bahasa Indonesia bacaannya sama seperti yang tadi sudah dibacakan ya. Kita langsung aja ke nomor 23. Apakah penyebab kebakaran hutan sesuai informasi yang kamu dapat dari bacaan di atas? Jadi ada 2 ya, faktor buatan dan faktor alami. Faktor buatan yaitu karena pembakaran hutan oleh manusia. Kenapa dibakar? Karena mau membuka lahan atau mau membangun pemukiman atau rumah tinggal ya. Kemudian kalau faktor alami itu karena apa? Hutannya terbakar. Ya, faktor alami karena kemarau panjang atau adanya sambaran petir kala hujan datang. 24. Apakah akibat dari kebakaran hutan sesuai informasi yang kamu dapat dari bacaan? Flora serta fauna akan hangus terbakar dan juga fauna akan melarikan diri ke pemukiman penduduk. Kenapa? Karena tempat tinggal mereka hilang atau merasa tidak punya tempat tinggal. Nanti tahu-tahu ada macan atau gajah yang masuk ke pemukiman ya. Kenapa? Karena akibat kebakaran hutan. Sekarang nomor 25. Jelaskan secara singkat proses terjadinya gerhana bulan total. Gerhana bulan total itu terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Oleh karena itu, bulan tidak akan dapat kelihatan ya, karena tidak mendapat sinar matahari yang tertutup oleh bumi. 26. Jelaskan proses singkat terjadinya gerhana matahari. Nah, gerhana matahari berarti terjadinya waktu apa? Siang hari ya. Matahari kan adanya di siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari itu dalam satu garis lurus. Nah, bulan, bumi, matahari di satu garis lurus. Tapi siapa yang ada di antara bumi dan matahari? Bulan ya, bulannya berada di antara bumi dan matahari. Nah, bulan inilah yang menutupi sinar matahari, terhalang oleh bulan, sehingga bumi tidak dapat mendapatkan sinar dari matahari. 27. Sebutkan anggota negara-negara ASEAN. Mudah ya. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei, Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. 28. Sebutkan dan jelaskan bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Jadi kerjasama di bidang politik adalah bidang pertahanan, kemudian pengiriman duta dan konsulat juga ya. Kemudian perjanjian ekstradisi negara-negara ASEAN. Itu juga termasuk bidang politik. Untuk menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri di kawasan ASEAN ya. 29. Sebutkan contoh tarian yang dilakukan secara berkelompok. Tadi sudah ada ya, tarian yang dilakukan secara berkelompok, ada tari bedoyo ketawang, tari pakarena, tari serimpi, seperti itu semuanya adalah tari kelompok. Gambar di atas merupakan salah satu contoh tarian, yaitu tari serimpi yang dilakukan secara berkelompok.
Sebutkan salah satu ciri gerakan tari serimpi. Nah, tari serimpi ini cirinya adalah memiliki gerak lemah gemulai dengan diiringi suara musik gamelan. Nah, itu dia ya, akhir dari pembahasan kita di sesi belajar bersama tema 8 untuk kelas 6 sekolah dasar. Semoga sukses dalam ujian. Jangan lupa belajar pantang menyerah. Sampai jumpa ya pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.